Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Seryono di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Aturan membaca nun sakinah dan tanwin yang kedua adalah idgham. Apakah idgham? Idgham adalah memasukkan nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya, sehingga yang dibaca adalah huruf berikutnya, bukan huruf nun mati atau tanwinnya. Nun mati atau tanwin dibaca idgham ketika huruf berikutnya adalah huruf-huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun yang dikumpulkan dalam kalimat yarmulun. Dan idgham ini terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah mengidghamkan huruf nun mati atau nun sakinah atau tanwin ke huruf-huruf idgham bi gunnah disertai dengan gunnah. Disertai dengan gunnah memanjang dan gunnah yang lama. Yakni ketika huruf setelah nun mati atau tanwin tersebut adalah huruf-huruf ya, nun, mim, dan waw yang dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Adapun idgham bila gunnah adalah mengidghamkan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa gunnah sama sekali, sehingga idgham dengan sempurna, masuk dengan sempurna ke huruf berikutnya. Huruf idgham bila gunnah adalah lam dan ro. Contoh idgham bi gunnah yaitu ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Misalnya di kalimat faman ya'mal, nun sakinah bertemu ya di sini diidghamkan ke huruf ya disertai dengan gunnah. Faman ya'mal, gunnah memanjang, gunnah sangat sempurna, sama dengan ketika kita mengucapkan gunnah pada nun bertasydid dan mim bertasydid. Contoh yang lain pada tanwin misalnya khairan yarah. Mengucapkan khairan yarah diidghamkan dengan idgham bi gunnah, yakni tanwin bertemu ya. Khairan yarah, khairan yarah. Huruf idgham bi gunnah yang kedua yaitu huruf nun. Contoh pada nun sakinah bertemu nun misalnya di kalimat walan nusyrik. Nun sakinah diikuti oleh huruf nun, maka diidghamkan dengan idgham bi gunnah dengan gunnah memanjang, gunnah sangat sempurna. Walan nusyrik. Contoh tanwin misalnya syai'in nukur. Syai'in nukur. Gunnah memanjang, gunnah sangat sempurna. Huruf idgham bi gunnah yang ketiga adalah huruf mim. Contoh nun sakinah bertemu mim misalnya mimmal, mimmal. Atau pada tanwin misalnya hablum mim masad. Adapun huruf idgham bi gunnah yang terakhir adalah huruf waw. Contoh nun sakinah bertemu waw misalnya min wali, min wali. Atau pada tanwin misalnya syai'in wakil. Jadi nun sakinah bertemu waw min wali dan tanwin bertemu dan waw syai'in wakil digunakan dengan gunnah sangat sempurna dan disebut sebagai idgham bi gunnah. Adapun huruf-huruf idgham bila gunnah yaitu huruf lam dan ro. Contoh idgham bila gunnah pada huruf lam misalnya milladun. Nun sakinah bertemu dengan lam. Atau pada tanwin bertemu lam misalnya fitnatallahum. Fitnatallahum. Di nun mati atau tanwin bertemu lam ini tidak disertai dengan gunnah, sehingga yang kita baca adalah huruf lam murni. Huruf lam murni tanpa gunnah sama sekali. Milladun. Jadi huruf nun hilang, tidak dibaca sama sekali, dan yang kita baca adalah huruf lam. Atau pada tanwin fitnatallahum. Yang kedua, nun sakinah atau tanwin dibaca bila gunnah ketika huruf berikutnya huruf ro. Contoh untuk nun sakinah bertemu dengan ro misalnya mir rabbihim. Mir rabbihim, nun sakinah tidak kita baca dan yang kita baca adalah huruf ro tanpa ada sisa huruf nun sama sekali. Atau contoh untuk tanwin misalnya ghafurur rahim. Tanwin tidak kita baca dan tidak ada gunnah sama sekali. Adapun idgham bi gunnah, sebenarnya idgham bi gunnah memiliki syarat. Kapan nun sakinah dapat diidghamkan? Nun sakinah dapat diidghamkan
ketika nun sakinah berada di akhir suatu kata, sedangkan huruf idgham bi gunnahnya berada di awal kata berikutnya. Sehingga nun sakinah dan huruf idgham bi gunnahnya berbeda kata. Jika berada di satu kata antara nun sakinah dengan huruf idgham bi gunnah, kita ucapkan nun dengan jelas, tidak diidghamkan. Hal ini terjadi ketika nun sakinah bertemu dengan huruf waw atau huruf ya di satu kata. Contoh di kata ad-dunya, pada huruf ya misalnya, nun mati bertemu ya, ad-dunya, atau bunyan, ad-dunya, bunyan. Sedangkan pada waw misalnya sinwan, sinwan, dan qinwan. 4 kata ini karena huruf nun berada di satu kata dengan huruf ya dan huruf nun berada di satu kata dengan huruf waw, maka tidak dibaca idgham. Tidak dibaca idgham bi gunnah dan tidak juga dibaca idgham bila gunnah, namun dibaca dengan izhar dengan jelas karena syarat idgham bi gunnah tidak terpenuhi. Demikian bahasan kita tentang idgham. Insya Allah jumpa lagi di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan, episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.